Kalau orang ngirim sihir itu kan pasti kayak ada sesuatu yang dikirimkan ke rumahnya gitu ya. Dari tanah kuburan, kain kafan, rambut dan sebagainya. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ya dikala kalian mengalami sebuah himpitan ekonomi, jangan coba-coba mencari jalan instan ya. Karena disitulah banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan kalian yang sedang jatuh gitu ya. Bahkan ada juga seseorang yang menawarkan mungkin membuka Indra indera keenam. keenam gitu ya. Itu juga hati-hati karena tidak semudah itu Yang gitu ditakutkan ya. nanti ada anak kecil terus terjadi banyak gangguan seperti penampakan ataupun gangguan-gangguan yang lain, kesurupan umpamanya ya, ada suara nggak ada rupa gitu kan, yang suara yang mengejutkan, atau mungkin ada aroma yang tidak sedap. Apalagi untuk orang berumah tangga itu akan mudah sekali untuk cekcok, sering bertengkar, masalah sedikit aja emosinya langsung menyala gitu. Dan seperti suasana keadaan di rumah itu seperti memanas gitu. Ada seseorang yang mendatangi sebuah tempat pesugihan dan mendapatkan mimpi disuruh membawa sesuatu yang ada di tempat keramat tersebut seperti batu ataupun tanah makam ataupun benda-benda yang lain yang ada di sana. Nah, apakah benda-benda tersebut akan berpengaruh ke dalam kehidupan rumah tangganya atau kehidupan berekonomi? Kalau menurut Mas Ragen TV bagaimana? Ya, kan ada sebutan lemah wingit gitu ya. Tanah yang berada di tempat yang sangat angker atau tempat gawat lah gitu. Nah ini kebanyakan kalau orang dahulu, ini dari kakek saya sendiri mitosnya seperti ini. Jika ingin menghancurkan rumah tangga seseorang, itu ada yang diambilkan oleh tanah-tanah ya dari kuburan yang angker, yang keramat kayak gitu. Bahkan ada yang disalahgunakan untuk nyalahin atau mungkin tempat usaha gitu ya, biar nggak lancar gitu. Tapi kalau membawa tanah kuburan, dikatakanlah mungkin berawal dari mimpi atau mungkin dibawa sang juru kunci. Kalau membawa keberuntungan menurut saya sih enggak. Karena sangat tidak masuk di logika juga. Bahkan ini sudah turun-temurun. Nah ini betapa saya ini sangat tidak menganjurkan untuk hal-hal yang demikian ini gitu. Karena ini menyangkutnya sama gaib. Ya kalau dia terima, kalau enggak gitu. Apalagi baru datang pertama kali gitu ya, sudah berani membawa benda. Takutnya yang namanya mimpi atau mungkin tadi bisikan. Bisikan itu bisa saja timbul dari ilusi sendiri kan. Mungkin yang ingin dia itu cepat kaya atau mungkin terlalu dalam tekanan kejiwaan, dan juga kendati pun seandainya ini diberikan oleh sang juru kunci, jikalau ada juru kuncinya ya. Tapi kalau di situ tempat keramatnya ini berupa makam gitu, menurut saya juga akan memberikan dampak yang negatif. Itu dalam pendapat saya loh ya. Tapi kita bebas, ini kan hanya sebuah pendapat, boleh ya. Saya mengeluarkan pendapat gitu. Jadi dampak orang yang membawa tanah kuburan ke rumah, apalagi untuk orang berumah tangga, itu akan mudah sekali untuk cekcok, sering bertengkar, masalah sedikit aja emosinya langsung menyala gitu. Dan seperti suasana keadaan di rumah itu seperti memanas gitu. Jadi itu semua hanya mitos ya? Anggapan saya begitu, itu mitos, tapi juga lebih masuk di akal ya, dari yang saya terangkan tadi. Ya kalau penunggu gaibnya terima, kalau enggak gitu. Nah saya jadi teringat sama teman saya, beliau ini baru mendatangi tempat pesugihan dan diberi sebuah tanah kuburan dari tempat tersebut. Nah dari tanah itu ketika dibawa pulang, itu malah bukan menjadi sebuah hal yang baik, tetapi malah justru menjadi dampak yang tidak bagus gitu untuk keluarganya.
Katanya suaminya ini menjadi emosi gitu ya. Padahal untuk niat dia ini datang ke tempat pesugihan itu bukan untuk mencari pesugihan, tapi hanya untuk ziarah gitu. Nah, siapa yang memberi tanah itu? Itu dari sang juru kunci. Oh gitu. Ya memang seperti itu, seperti yang sudah saya ungkap di awal, bahwa tanah kuburan itu sangat tidak baik sekali jika dibawa ke rumah. Dampaknya sangat negatif sekali, yang jelas energi panas gitu. Kaitannya itu dengan masalah emosi. Jadi kalau ada orang yang ngasih tanah, apalagi tanah itu tanah kuburan, itu sebaiknya jangan diterima gitu ya Mbak? Jangan diterima, karena saya sangat yakin sekali kalau sampai tanah kuburan itu dibawa ke rumah, itu dampaknya sangat negatif sekali. Itu masih mending ya, hanya mungkin suasana panas gitu. Yang ditakutkan nanti ada anak kecil terus terjadi banyak gangguan seperti penampakan ataupun gangguan-gangguan yang lain, kesurupan umpamanya ya, ada suara nggak ada rupa gitu kan, yang suara yang mengejutkan, atau mungkin ada aroma yang tidak sedap gitu kan. Ini kan sangat horor sekali. Nah itu kalau misalkan rumah itu dulunya sebuah pemakaman gitu ya, jadi pemakaman yang ada sejak lama kemudian sudah tidak digunakan dan dibangun sebuah rumah, itu bagaimana? Ya itu banyak sekali, saya juga melihat di kota seperti itu ya. Dampaknya juga ini menurut saya juga sangat tidak baik, akan tetapi beda ya. Kalau ini tadi kan dengan sengaja mengambil atau diberi dari tanah makam gitu ya. Kalau sebelumnya di situ ada makam dan kemudian didirikan rumah, itu ya bergantung dari si penghuni makam ini dalam versi saya gitu. Ini tanggapan saya saja ya. Mungkin bisa jadi kan banyak sekali kakek atau neneknya, karena di tanah kota seperti itu lahannya sempit, akhirnya sedikit makamnya itu kena, bahkan makamnya itu sampai didirikan bangunan gitu, makamnya diratakan. Terutama emosi itu mudah sekali untuk tersulut gitu. Hanya mungkin ini tidak begitu se ekstrim seperti kayak makam kuno gitu ya, memang makam wingit gitu kemudian dijadikan sebagai rumah gitu, seperti kayak ada unsur bisnis di dalamnya gitu ya. Kalau melakukan satu pembangunan rumah ya dikarenakan keterpaksaan gitu, dan ini entah mitos entah fakta, tapi kalau saya menyikapi itu dampaknya memang akan sangat luar biasa horor gitu. Ya yang namanya makam itu kan adalah sebuah tempat peristirahatan ya. Logikanya kalau misalkan kita di sini lagi istirahat, tiba-tiba ada orang aktivitas di atasnya, otomatis kan merasa terganggu, mungkin begitu ya gitu. Ini juga untuk pembelaan untuk yang dilakukan ya. Sebanyak ini terkadang ada kan makamnya sudah dipindahkan gitu katanya ya. Itu yang dipindahkan kan tanahnya gitu. Tulang-tulangnya tetap aja masih di situ kan, yang sudah menyatu dengan tanah gitu. Yaitu semua bergantung dari kepercayaan masing-masing gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau makam dipindahkan itu dalam versi saya, ya saya sendiri masih sanksi gitu, masalah wingitnya atau masalah horornya gitu ya, karena nggak semudah itu gitu loh. Karena apalagi kalau ini ada unsur bisnis, ada unsur semacam kayak hanya untuk mendulang kekayaan secara pribadi gitu ya. Ini menurut saya juga sangat tidak baik. Masih mending memang kepepet gitu ya, itu ada makam kakek neneknya, terus kemudian mau bangun tanahnya kurang atau tidak ada gitu, minta maaf sama kakek neneknya, itu masih mendingan itu gitu. Dan sangat berbeda sekali, lebih parah menurut saya dengan unsur ketersengajaan mengambil tanah wingit itu tadi, ataupun tanah yang berada di tempat yang angker, terutama ya di tanah pemakaman seperti itu. Apalagi di situ terkenal sebagai tempat pesugihan umpamanya ya, atau mungkin banyak orang ngalap berkah di situ, tanahnya diambil gitu. Ya kita sendiri, kita umpamakan lah sebagai almarhum almarhumah di situ. Ada orang yang nggak pernah main, terus kemudian dia mengambil tanah di situ seenaknya gitu kan ya, untuk satu tujuan gitu, untuk mendulang kekayaan tadi kan gitu kan ya, atau mungkin ingin ditujukan sebagai keharmonisan atau keberuntungan yang lainnya seperti itu kan.
menurut saya udah lepas dari nilai-nilai ketuhanan gitu. Jadi lebih baik minta saja sama Tuhan gitu. Kenapa harus ngerusak keadaan, ngerusak suasana, mau diapa-apakan? Itu kan sebuah makam, jadi ya jangan dimain comot, main ambil aja gitu. Jadi kalau memang itu dia itu memang mendapat mimpi dan sebagainya, itu ya harus dikaji lebih dalam, atau mungkin melakukan prihatin ritual secara khusus, dipastikan bahwa memang itu disuruh oleh gaib setempat gitu. Dan itu pun harus ditanyakan, wajib ditanyakan kepada Tuhan gitu. Jadi jangan sembarangan gitu ya, asal nyomot gitu ya, dari yang mungkin tanah, bebatuan, itu juga harus hati-hati ya. Itu kawan sampean gimana? Rumah tangganya pasti jadi memanas kan? Iya, panas. Dan Suaminya sering emosi katanya. iya, percaya saya, yang tadinya itu adem ayem, kalau caranya seperti itu, mungkin dia itu berharap harmonis atau mungkin keberuntungan yang lain biar hoki gitu kan ya. Apalagi ini tanah kuburan ini menurut saya pasti banyak negatifnya yang akan dituai setelah dia mendatangkan tanah kuburan ditaruh di rumahnya. Apalagi kalau naruhnya itu seperti di kamar, di bawah kasur kayak gitu ya. Iya. Kalau orang ngirim sihir itu kan pasti kayak ada sesuatu yang dikirimkan ke rumahnya gitu ya, dari tanah kuburan, kain kafan, rambut dan sebagainya. Nah, apalagi kalau sudah ada kaitannya seperti itu, kok dibawa ke rumahnya sendiri gitu ya, logikanya. Iya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Kita jumpa pada momen berikutnya. Matur suwun.